warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Pak, saya Zuli Haryanto sebagai Direktur Sekolah Menengah Atas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kebetulan saya baru Pak 1 minggu Pak, jadi fresh from open. Jadi ini adalah kunjungan pertama yang saya terima Pak. Besok ada dari Kalsel Pak. Ya, alhamdulillah ini bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan sudah berkenan mampir bersilaturahmi ke Direktorat SMA, dan kemudian kami juga mohon maaf apabila tempat dan pelayanan kami kurang baik, kurang representatif karena pas ada agenda acara Bapak, jadi tempat ruang pertemuan kami ini dipakai tadi untuk halal bihalal dan semua meja disingkirkan Pak. Jadi tidak ada meja di sana karena konsepnya halal bihalal, jadi kita di bawah semua gitu. Jadi teman-teman cari tempat-tempat sehingga mohon maaf yang representatif di sini, karena memang yang lebih banyak itu ada di Sudirman di Senayan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua, dan nanti kita akan diskusi kira-kira apa yang bisa kita tindak lanjuti. Tapi kami sampaikan bahwa Direktorat SMA ini yang menangani terutama untuk satuan pendidikannya Pak. Kalau untuk gurunya di Dirjen GTKPG. Jadi kami mengelola sekolah. Kalau terkait dengan kita bicara mutu pendidikan itu nanti bicaranya tentang standar nasional pendidikan Bapak. Ada 8 standar nasional pendidikan. Nah, kalau di GTKPG itu mengurusi tentang PTK-nya, nah kami tentang sekolah, sarana prasarananya Pak. Kalau bicara sarana prasarananya ya ada revitalisasi sekolah yang sekarang menjadi programnya Pak Prabowo tentang PHTC, kemudian juga ada program bantuan digitalisasi, yaitu pemberian bantuan IFP. Bapak dan Ibu yang kami hormati, juga harapannya nanti apa-apa yang bisa kita diskusikan, kami juga akan terus mendorong agar kualitas mutu di Provinsi Jambi terus meningkat, karena kami juga lihat dashboard tahun ini Bapak dan Ibu, angka literasi numerasi melalui kemarin TKA dan AN banyak yang turun. Semoga nanti menjadi dukungan bagi Bapak Ibu, terutama untuk Dinas Pendidikan. Kalau kita mengukur mutu pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal itu SPM, itu kan urusan wajibnya pemerintah kabupaten kota Pak. Ukurannya itu Pak, SPM-nya itu. Di situ ada 6 level Pak. Dari belum tuntas, tuntas muda, kemudian tuntas pratama, tuntas madya, tuntas utama, dan tuntas paripurna Pak. Ada 6 ketuntasan. Kalau di Jambi tuntas apa Pak SPM-nya provinsi? Itu tuntas semua Pak. Tuntas semua. Jadi ada 6 ketuntasan. Artinya ketika nanti kita mau dorong mutu, kita juga harus lihat mutunya Pak, sehingga nanti Bapak Ibu akan berpindah dari satu tahap ke tahap berikutnya, itu sudah tahu mutunya. Nah nanti sehingga kita dorong nih, sehingga ketika kita dorong banyak apresiasi yang diberikan oleh kementerian, terutama kalau terkait dengan SPM atau rapor pendidikan. Itu bisa, kalau tahun kemarin itu ada apresiasi dari Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Nanti lebih teknis, lebih detail nanti ada Pak Kasubag bersama tim Sarpras. Sudah hadir tim Sarprasnya? Oh iya, sudah hadir. Nah nanti bisa diperjelas, bisa ini Pak, diperucut apa nanti kira-kira kedatangan Bapak dan Ibu ke sini terkait juga isu-isu yang lainnya, karena di direktorat ini juga selain mengawal revitalisasi, mengawal digitalisasi, kami juga mengawal peserta didik Bapak Ibu. Kita ada namanya Duta SMA, kemudian terkait dengan budaya sekolah aman dan nyaman yang kemarin sudah dilaunchingkan. Semoga nanti di Jambi sudah ada ininya Pak, Pokjanya Pak. Pokja sekolah budaya sekolah aman dan nyaman Pak. Dulu disebut tim pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan Pak. Sekarang diganti namanya menjadi budaya sekolah aman dan nyaman Pak, agar tidak ada lagi perundungan, tidak ada bullying di Jambi pendidikan. Itu sekolah aman, nyaman, berkeadaban. Anjir, mantap nih. Nah semoga sudah ada pokjanya dan ditandatangani Pak Gubernur, sehingga nanti bisa sebagai bentuk dukungan dari pemerintah provinsi terkait dengan hak-hak yang diberikan kepada anak-anak kita. Kemudian juga
yang perlu kita diskusikan mungkin terkait dengan anak tidak sekolah. Banyaknya anak tidak sekolah sekarang ini menjadi PR, sehingga perlu program bersama perlintasannya, karena PATS ini penanganan anak tidak sekolah ini kan untuk indeks pembangunan manusianya gitu. Kalau pengen meningkatkan indeks pembangunan manusianya ya harus menekan anak yang putus sekolah. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan untuk pengantar pada pertemuan kita siang hari ini. Selanjutnya nanti monggo dari Bapak siapa yang memimpin bisa menyampaikan maksud, tujuan, dan tentunya memperkenalkan kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir di Direktorat SMA. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebanggaan Bapak Yuli Hadianto selaku Direktur SMA. Alhamdulillah kami hari ini langsung diterima oleh Pak Direktur. Jadi suasana ini jarang Pak. Alhamdulillah kami diterima langsung. Kali ini yang pertama kan paling mandatory spending ya Pak. 20% sudah terpenuhi. Tidak secara kualitas dan kuantitas, apakah jumlah guru dan juga sudah memadai, dan kemudian apakah indikator kinerja utama. Kadang-kadang realisasi fisik keuangan tercapai, tapi apakah tercapai indikator kinerja utama. Kami minta perlu masukan seperti apa fungsi pengawasan kami bahwa IPU tersebut harus tercapai. Di antara mandatory spending kita ikuti, IPU-nya tidak tercapai. Ini langkah-langkah secara strategis kami sebagai fungsi pengawasan kami. Yang kemudian juga kami juga ada tata kelola revitalisasi swaklola. Ini kan DAK ini kan yang menjadi cambuk juga bagi kami ini, bahwa DAK ini dilaksanakan oleh kepala-kepala sekolah yang belum mempunyai kemampuan untuk melakukan kerja swaklola. Ini sudah banyak juga Pak berkasus di pidana di Jambi Pak. Ini apa nanti dalam rangka pengadaannya dan bagaimana pembinaannya, bagaimana fungsi kami bisa supaya ini jangan terjadi lagi kan Pak. Ya, kemudian mungkin nanti ada poin seperti metode early warning ini Pak, sistem dari kementerian bagaimana pendidikan melakukan supervisi teknis mengintervensi tadi masalah sekolah. Yang kedua, krisis anak tidak sekolah ini Pak. Ini kami punya data menunjukkan 40.760 ATS secara total di Jambi. Ini adalah angka yang sangat mengkhawatirkan bagi daya saing daerah. Ini bagaimana kementerian 40.000 Pak. 40.762 ATS. Ya, ATS. Nah, secara mengkhawatirkan bagi siswa daerah Pak. Ya, jadi ya menjadi kewenangan posisi. Nah, yang kemudian yang pendidikan jarak jauh nih Pak, ya masalah pendidikan jarak jauh, yang kemudian guru honor yang menerima upah jauh di bawah UMR. Ini jadi problem. Dan kemudian kami juga punya sekolah titian teras. Itu apakah bisa sekolah titian teras itu menjadi sekolah unggul Garuda itu Pak? Karena kami dari dulu ya tamatan sematian teras inilah yang kebanggaan dari kami Pak. Ya, yang serasa yang bisa di ITB, bisa di kedokteran, indikatornya selama ini berkelanjutan Pak. Nah, kira-kira ada strategi kementerian untuk bisa, kami memang untuk menjadi syarat sekolah Garuda itu kan adalah mitigasi bencana, persyaratannya itu saya lihat sangat ketat Pak, masalah sarana dan pembiayanya juga sangat, dan itu tuh adanya integrasi infrastruktur yang bisa kami bangun. Ini kan juga repot kami dengan APBD fiskal kami yang cukup menyayangkan yang sangat sedikit itu Pak. Bagaimana kami pengennya ya yang sepak saji lah kan. Nah, itu apa langkah-langkah persuasif yang kami harus lakukan. Yang kemudian rata-rata Bu di tes kemampuan akademik itu di tingkat level nasional, Jambi ini termasuk tidak bisa menyaingi daerah lain Pak. Dan itu
apa strategi dari kementerian untuk supaya kami juga bisa mengikuti standar-standar pada tes akademik ini bisa mengikuti. Mungkin tadi nanti dari teman-teman Pak, kebetulan Pak Fauzi ketua pansusnya, mungkin lebih substansinya lebih apa yang menjadi evaluasi kami di anggaran APBD yang dilakukan oleh daerah itu menjadi kami bahas sebagai fungsi dari pengawasan kami, dan mungkin teman-teman dari anggota Pansus 4 juga mungkin banyak memberi pertanyaan atau masukan, integrasinya Pak, kolaborasinya kepada kami Provinsi Jambi, mana mudah-mudahan Jambi tidak ketinggalan ya dari daerah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dari kurang maaf, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kami juga sering dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Ditempatkan di Kalimantan, Pak. Dulu di Kalimantan Selatan Pak, saya 5 tahun Pak. Saya dari tahun 2020. Jadi dulu kami juga bersama-sama. Kami tentu tidak bisa kerja sendiri Pak. Ini contoh Pak, kalau dulu tadi kami sampaikan. Untuk dulu kan nggak ada TKA Pak, adanya asesmen nasional gitu ya. Asesmen nasional itu kan jadi rapot pendidikan Pak. Nah itu yang perlu kita kawal Pak. Nah kalau Bapak Ibu tadi, maka tadi saya sampaikan SPM standar pelayanan minimal gitu ya. SPM itu hasilnya dari akumulasi rapot pendidikannya satuan pendidikan Pak. Jadi akumulasi dari kalau rapot pendidikan satuan pendidikannya baik Pak, maka SPM-nya baik Pak. Gitu. Nah, maka tadi kami tanyakan SPM di Jambi seperti apa. Dulu kami di Kalsel itu mulai dari SPM yang belum tuntas Pak pertama Pak. Sekarang sudah tuntas naik 2 level menjadi tuntas pratama. Artinya kalau kita sudah bisa melihat capaian kan enak. Nah, untuk itu Pak, untuk melihat data capaiannya kita melakukan namanya pemetaan mutu pendidikan. Nah, nanti kami harapkan nanti Dinas Pendidikan Provinsi bisa aktif juga nanti dengan BPMP yang ada di sana. Biar nanti diuraikan Pak permasalahan secara detail, karena dalam rapot pendidikan itu akan terinci kekurangannya di mana, kemudian di dalam SIP di Kemendagri itu bisa muncul Pak nanti rekomendasi kegiatan-kegiatan yang bisa disampaikan. Kalau kami pasti nanti dengan DPRD-nya Provinsi Jambi, dukungan anggaran, dukungan kebijakan, dukungan regulasi Pak, penting sekali sehingga nanti bisa kolaborasi dengan DPRD Provinsi Jambi, dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, kemudian juga dengan BPMP Jambi, kalau itu terkait dengan mutu pendidikan, kalau terkait dengan guru, tadi dengan BGTK, kalau terkait dengan Balai Bahasa, Tenaga Kebahasaan sebagai bahasa tunas bahasa ibu kita, nah nanti bisa dengan Balai Bahasa, begitu. Jadi kita bisa sampaikan bahwa termasuk penanganan anak tidak sekolah Pak. Di UPT kami, di BPMP itu dia punya PIC gitu ya, atau penanggung jawab yang menangani tentang anak tidak sekolah. Sehingga trik-triknya seperti apa? Kalau dulu kami di Kalsel, salah satunya adalah adanya kebijakan dari gubernur mengembalikan semua anak agar kembali ke sekolah dengan memberikan bantuan kepada 13 kabupaten kota di sana. Setiap kabupaten kotanya dikasih alokasi 500 juta untuk penanganan anak tidak sekolah melalui Bapeda waktu itu, gitu. Sehingga menjadi gerakan untuk dikembalikan anak-anak ke sekolah, karena harus di tracker Pak. Kita sudah ada vervalnya Pak, namanya verval DU. Bahkan kalau di Kalimantan Selatan itu anak tidak sekolahnya 70.000 Pak, lebih besar, lebih besar lagi tertinggi se Indonesia Pak, Jawa Barat Pak, 200.000 Pak, 200.000, Jawa Barat, punyanya Kang Deddy Mulyadi. Maka dia getol sampai kemarin itu yang heboh kan anak sekolah SMA-nya sampai dimaksimalkan rombelnya jadi 50. Yang heboh itu Pak kan jadi sesak ya, harusnya 35 jadi 50 gitu. Karena salah satu untuk mengajak anak-anak akan kembali ke sekolah Pak. Nah, kita akan butuh dukungan itu Pak. Regulasinya tentunya dari dukungan dari pemerintah provinsi gitu ya. Nah, ini perlu duduk bersama ini Pak untuk penanganan anak tidak sekolah ini. Dan itu pasti ada SKPD lain yang terlibat Pak. Seperti Dukcapil Pak. Karena ketika nanti di tracker, kita punya namanya aplikasi itu Pak, Verval DO Pak. Verval DO itu Verval Dropout, di mana di dalamnya itu nanti ada anak tidak sekolah karena apa? Lulus tidak melanjutkan, kemudian karena salah satunya tidak mampu Bu, tapi lulus tidak melanjutkan dengan kategori yang lain gitu. Kemudian juga ada yang
karena berbenturan dengan hukum. Anak-anak yang masih sekolah Pak, kayak kemarin ada kasus anak nusuk temennya di sekolah, sehingga kan berkasus hukum Pak. Oke. Nah itu kemarin juga ada undang-undangnya Pak, bahwa anaknya tidak boleh dikeluarkan dari sekolah, sehingga ketika nanti sudah ada putusan hukum, anak-anaknya tadi wajib dikembalikan ke sekolah. Oke Pak, anak bermasalah dengan hukum sebutannya. Itu sehingga sebenarnya di UPT kami sudah mengawal data-data itu, termasuk SPM. Kami biasanya dulu di Kalsel itu kita jabarkan sampai dengan, kalau di urusan provinsi itu Pak ada 29 indikator Pak untuk SPM tadi, mulai dari literasi, numerasi, karakter, APS-nya gitu. Sehingga dari situ mana yang mau diangkat nih, yang rendah mana nih, gitu. Jadi kalau kita mau mengobati yang sakit apa kan gitu ya Bapak Ibu. Yang sakit apa, jangan sampai nanti bikin program kegiatan antara masalah dengan solusi berbeda. Maka SPM ini perlu duduk bersama Pak, terutama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian juga dengan kawan-kawan UPT kami, juga dengan Bapak Ibu. Sekali lagi regulasi keputusannya, dukungan anggaran adalah di Bapak dan Ibu sekalian. Sesungguhnya banyak hal yang ingin kami mohon penjelasan oleh Pak Direktur tentang Provinsi Jambi. Jadi Provinsi Jambi itu kalau dilihat angka-angka target indikator kinerja utama di dalam RPJMD bidang pendidikan, sebenarnya masih harus bekerja keras kita. Seperti angka belum pernah bersekolah itu mencapai 22.000, tapi yang tadi juga Pak Direktur menyentuh di angka yang drop out itu, yang kemudian ada gerakan kembali ke sekolah ya. Ini menarik juga nih Bu, ya Bu C ya. Gerakan anak kembali ke sekolah. Persoalannya hari ini menjadi kewenangan provinsi Pak Gubernur atau menjadi kewenangan konkuren pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Karena kalau di dalam Undang-Undang Nomor 23 itu kan dibatasi kewenangannya. Oke, kalau kita bicara SMA mungkin yang menjadi kewenangan provinsi, terutama anak-anak yang drop out itu angkanya mencapai 6.000. Jadi menarik sekali kalau memang nanti ada program-program untuk Provinsi Jambi, ya kami bermohonlah dari provinsi yang belum begitu maju, karena kalau apple to apple kami membandingkan di provinsi di Sumatera saja, Jambi ini juga belum bisa menunjukkan angka yang signifikan keunggulannya, baik dari sisi kemampuan fiskal maupun dari sisi yang lainnya. Misalnya IPM saja, IPM kita masih peringkat 4 di Sumatera ya. Meskipun di dalam LKPJ ini IPM Jambi itu naik loh kan. Jadi beberapa indikator kinerja di bidang pendidikan juga ada, tapi juga masih bersoal. Itu yang pertama Bu, mau nanti dikomentari. Nah, kami sudah pernah ke Direktorat SMK. Di situ digambarkan ada 13 program yang kemudian mensasar berkaitan dengan pendidikan vokasi ya. Apakah di SMA ini juga ada program-program khusus yang diberikan skema pembiayaan oleh APBN untuk seluruh Indonesia, wabil khusus Jambi? Nah, kalau ada untuk Jambi itu kami ingin tahu program apa aja gitu Bu Uce. Karena memang kemampuan fiskal kita sekarang itu sedang menuju rendah. Ya, APBD kami Provinsi Jambi itu hari ini hanya mencapai 3,8 triliun dari 5,8 lah 2 tahun yang lalu. Tapi sekarang, nah kemudian kita punya mandatory spending 20% bidang pendidikan, itu memang kita komitmen untuk memenuhi. Tapi persoalannya hari ini ya mungkin perlu juga dicatat oleh Direktorat SMA ini. Misalnya saja dari sisi sarana prasarana, ada survei ya, hasil penelitian dari pusat yang mengatakan 65% itu kondisi infrastruktur kita di sekolah, termasuk SMA itu juga dalam kondisi tidak baik-baik saja. Jadi saya kira kalau ada program-program seperti yang di Direktorat SMK itu bisa dipaparkan kami. Seperti di SMK itu lengkap, mulai program 1 sampai dengan 13. Sampai ada peningkatan kompetensi siswa, pendidikan vokasi dalam pelatihan bahasa dan sebagainya. Jadi Jambi ini kalau dari komposisi demografinya, kependudukan, ini sudah masuk bonus demografi. Karena memang orang-orang tua seperti saya ini sudah mulai berkurang. Ya, lebih banyak anak-anak generasi Z dan generasi milenial yang kemudian yang harus disentuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi kan ada kaitannya Direktorat SMA ini dengan ada UPT kementerian seperti BPMP. Saya itu senang sekali gitu melihat potret pendidikan itu Bu Cek. Gambaran Jambi itu seperti ini tuh. Sepengetahuan saya, guru-guru kita itu jarang di-upgrading, upscaling. Sepertinya pelatihan agak kurang kalau dikomparasikan dengan 10 tahun yang lalu gitu.
Ya kalau hari ini misalnya dana pendidikan mau diarahkan ke situ di dinas pendidikan, akhirnya ada hal-hal yang menjadi kewajiban yang urgen dan harus mendesak ditangani itu tidak terbiayakan. Nah, apakah nanti bisa skemanya ada skema sharing gitu dari pusat berapa, dari provinsi berapa, khususnya untuk pendidikan SMA. Nah, yang terakhir ini mungkin bukan yang terakhir ya, karena ini saya tutup dulu sebentar. Berkaitan dengan revitalisasi ini. Jadi guru-guru kepala sekolah kami itu di Jambi itu kasihan hari ini dipanggil-panggil aparat hukum gara-gara menjalankan revitalisasi itu. Dan sesungguhnya ini kan memang tidak lewat Diknas karena memang entry programnya itu kan dari sekolah, Bu, berdasarkan Dapodik kalau tidak salah ya. Tapi kasihan juga kepala-kepala sekolah nih hampir nggak concern dia mimpin sekolah gitu ya. Misalnya ada kegiatan-kegiatan, saya nggak tahu kalau di SMA ada revitalisasi juga, Bu. Masuk ya, Pak ya. Nah, itu ya melahirkan persoalan baru, Pak. Karena kepala sekolah kita ini nggak terbiasa ngurus proyek, ya. Didatang gertak-gertak gitu ya. Kemudian ada pemeriksaan BPK kena ya Nah, ini saya kira perlu juga diangkat di tingkat nasional supaya menjadi bahan pertimbangan. Kalau bisa proyek yang berbau visi itu jangan ke sekolah, Pak. Lebih bagus skemanya seperti DAK masuk APBD dulu. Toh juga kan nggak bisa diapa-apain kalau DAK itu kan khusus. Artinya sudah menjadi remaknya dari kementerian gitu bahwa untuk ini gitu. Dan itu dikelola oleh satuan yang betul-betul profesional dan memang punya cukup waktu untuk mengelola itu. Sayang duit negara itu nanti malah justru nggak kasihan nanti guru-gurunya seperti itu. Nah, sementara dari saya selaku ketua pansus, Bu, itu dulu. Nanti mungkin teman-teman pansus lainnya mungkin dari Satri Pai, Pak Rusli, Pak Kausari, Pak Edminudin Yahya dan Pak Heru juga, atau dari Pak Kadis juga bisa ada tambahan untuk kita berdiskusi. Ini mohon maaf sekali lagi, Bu, ya, nganggu halal bihalal nih gitu ya. Ya kalau kerjaan DPR kalau nggak seperti ini memang kami nggak dapat ilmu, Bu. Kalau mendapatkan dari Pak Umar itu agak terbatas gitu. Kalau pun ada itu nggak dibukanya, Bu, gitu ya. Jadi justru kami ke sini supaya agak lebih pintar dikit gitu, Bu. Karena orang dinas tidak pernah mintari kami gitu ya. Takut ya tersaingi gitu. Saya kira itu, Bu. Sementara Bu Uce, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Fauzi beberapa hal ya yang mungkin bisa kita berbagi informasi. Tapi yang pertama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih dulu, apresiasi untuk teman-teman di Provinsi Jambi, di Dinas Pendidikan, karena gerakan pencegahan anak rentan putus sekolah kita mulai dari sana. Pertama kali di 2000, boleh tepuk tangan Bapak Ibu semua. 2020 ya, yang bela kan? Ya, 2020 kami dari semua provinsi itu kita diinisiasi oleh Provinsi Jambi yang menyatakan kesediaannya waktu itu, bahkan gubernurnya langsung ya waktu itu komitmennya ikut bergabung mencegah anak-anak SMA untuk putus sekolah di tahun 2020. Ya, jadi artinya hal positif sudah dimulai. Nah, tetapi tadi positifnya ya Bapak Ibu ya. Tetapi tentunya dengan bantuan Bapak Ibu hadir di sini, mohon bisa dioptimalkan lagi karena dilihat saat ini mungkin karena memulai pertama, jadi istilahnya sudah merasa mencapai titik kepuasan, ini agak berkurang, menurun gitu. Jadi harapannya dengan Bapak Ibu hadir di sini nanti bisa menguatkan lagi beberapa program-program yang diampu bersama kaitannya pendidikan SMA, boleh nanti kita berkolaborasi. Karena salah satu PR-nya adalah ketika kami bertemu dengan sekolah, kemarin kami melakukan advokasi penggunaan dana BOS untuk peningkatan mutu. Ternyata salah satu masalah terbesar yang dihadapi sekolah negeri saat ini, mereka kesulitan untuk meningkatkan mutu karena mereka mengandalkan satu-satunya sumber biaya itu dari dana BOS. Ya, jadi mereka tidak bisa memungut iuran, mereka tidak bisa menerima sumbangan dan bantuan dari masyarakat karena takut. Ya, di sini kami menampung semua informasi sehingga mereka itu dengan dana BOS yang sebetulnya dana BOS itu adalah salah satu bagian instrumen dana pendidikan. Ini menjadi satu-satunya instrumen dana pendidikan di sekolah. Jadi mereka kebutuhan operasionalnya saja
mereka masih belum juga berlebih, kenyataannya mereka dituntut harus meningkatkan mutu. Dan saya ada beberapa profil, nanti mungkin bisa kami tampilkan, nggak ada di layar ya, tapi nanti coba nanti filenya kami sampaikan ya Bapak Ibu ya. Agak perlu menjadi perhatian juga karena kondisi mutu untuk yang jenjang SMA dibandingkan tahun sebelumnya menurun yang pasti ya. Jadi kalau secara angkanya, kalau boleh kami sebutkan, berkurangnya, sebentar. Kalau tadinya capaiannya itu di angka 6205, sekarang itu di angka 61. Jadi memang ada penurunan yang memang harus menjadi perhatian kaitannya kondisi mutunya. Untuk SMA Mutu, iya, pendidikan itu mutu tenaga pendidikan apa lulusan? Ini dilihat dari 8 standar nasional pendidikannya, Pak. 8 standar ya? Ya, kami ada beberapa data, nanti mungkin bisa kita sharing juga ke Bapak Ibu. Karena ini tadi ketika kami turun melakukan advokasi, sekolah negeri khususnya, mereka betul-betul mengalami kesulitan untuk meningkatkan mutunya. Jadi kalau bahan-bahannya, kemudian penilaian dan sebagainya. Dan Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, capaian atau nilai raport dari mutu Provinsi Jambi tahun kemarin itu jadi 62,40, sekarang turun 61. Nah ini kalau dibiarkan terus tidak menjadi perhatian kebaikan, takutnya akan semakin berkurang. Jadi kami mohon tentunya mumpung Bapak Ibu sebagai pemangku kebijakan di sana boleh membedah lebih jauh lagi apa langkah upaya yang mungkin bisa diperbaiki kaitannya peningkatan mutu ini. Karena yang paling rendah sekali ya Bapak Ibu adalah di standar isi dan juga kompetensi lulusan. Jadi artinya proses anak-anak itu ke sekolah, tetapi kita tidak memastikan proses pembelajarannya di sana apakah betul-betul fokus peningkatan literasi numerasi atau tidak. Karena kalau kita lihat capaiannya adalah seperti ini, dan PR-nya mungkin yang di literasi numerasinya yang di raportnya ini satu pendidikannya kita juga ada Bapak Ibu itu di mana saja ya untuk sekolah-sekolahnya. Cuman memang kalau Aceh jangan. Jadi kalau mau lihat juga ada dia masalah-masalahnya, dia pengen semua orang. Nah, ini juga ada persekolahnya yang rendahnya itu mereka di mana itu? Seperti SMA 12 Moro Jambi, dia itu ternyata dari SMP-nya itu nilainya cuma dari keseluruhannya rata-ratanya dia yang paling rendahnya ada di sarana prasarana. Banyak yang rusak mungkin di sana ya. Apa sarana? Iya. Kan sudah saya bilang tadi, survei Iya. mengatakan 65% itu dalam kondisi rusak. Masih di angka 42 skornya. Itu aja lah. Iya. Itu bang, harus diintervensi. Tetapi PTK-nya tinggi, artinya banyak juga guru S1 di sana. Nah ini juga PR tadi terkait dengan pendidik, ini kami juga mohon bantuan distribusinya mungkin harus coba dievaluasi atau dicek kembali supaya lebih merata, karena kami juga kemarin pada saat advokasi banyak mendengar guru-guru itu banyak yang sudah pensiun dan sekarang itu tidak bisa mengangkat secara, saya kurang tahu nanti di Jambi seperti apa gitu Bapak. Jadi kalau kendala beberapa daerah sejak adanya P3K paruh waktu tidak boleh lagi menghonorkan, padahal mereka kekurangan guru. Kalau secara database kami di pusat, guru ini sudah berlebih, tetapi distribusinya mungkin nanti tidak menumpuk di sekolah-sekolah favorit, misalnya 16-18 tahun di Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 3.316 tidak ada di sekolah. Nggak tahu berarti Ya, yang terendah ada di Sungai Penuh. Ya, dia paling sedikit anak usia 16-18 yang tidak sekolah. Ini kita lihat ambil dari anak yang dia putus di SD, putus di SMP, tidak melanjutkan sekolah,
kemudian ada juga yang dia sudah lulus SMP, tetapi dia tidak melanjutkan ke jenjang menengah. Bahkan ada 9.000 yang sama sekali belum masuk sekolah, usia 16-18. Berdasarkan data kami, dan ini baru istilahnya ya, data sekunder ya, karena belum diverifikasi, sehingga butuh juga nanti teman-teman di daerah itu bisa memastikan benar kayak 9.000 ini. Jadi dari jumlah penduduknya 16-18 itu ada 181.000, yang belum ada yang tidak sekolah ada 26.000 anak. Ini profil-profilnya, jadi di SMA Provinsi Jambi itu ruang kelasnya, karena tadi jumlah rombelnya lebih banyak, sebetulnya kalau dibuat rata-rata satu kelas itu hanya berisi 29 anak. Jadi nggak ada tuh namanya sekolah yang menumpuk gitu ya Bapak Ibu ya. Kan kembali lagi tadi distribusinya mungkin ya. Kemudian satu sekolah itu ada di rata-rata 318 anak. Dan komputernya dia masih kurang karena satu komputer dipakai 11 orang, jadi butuh juga. Indeks pemerataan gurunya, ini distribusi gurunya masih di angka 65%, jadi mungkin perlu dievaluasi kembali untuk distribusi pemerataan guru. Kemudian kalau untuk jenjang S1 ini sudah banyak ya, jadi artinya guru SMA yang lulusan di 4 atau S1 itu sudah 97%, dan di 69,1% sudah terima sertifikasi. Kalau akses di sana di Jambi, kalau potret kami, APK-nya sudah cukup tinggi, ada di angka 85, tapi masih di bawah rata-rata. Ya. Kalau rata-ratanya ada di 87, sedangkan Jambi masih di angka 85. Jadi banyak juga anak usia 16-18 yang mungkin saat ini belum ada sekolah atau belum mempunyai NISN. Karena biasanya kadang-kadang juga kami temukan dia sebetulnya sudah bersekolah tetapi di pesantren. Lanjut ke bawah, kemudian perbandingan SMA dan daya tampung. Ini partisipasi sekolahnya, jadi perkembangannya bukan semakin tambah ya, semakin berkurang Bapak Ibu. Jadi mungkin perlu disosialisasikan lagi bahwa anak-anak kalau usia sekolah ya memang harus belajar di sekolah, bukan semakin meningkat tetapi semakin. Mungkin 2025 turun lagi. Khawatirnya apa? Karena kan kalau publish datanya, ini ya mohon maaf sekali lagi kami belum update karena tadi arahannya Bapak Ibu hadir, kami juga baru tahu, jadi mohon maaf kami belum mengupdate. Ini memang bahan ini sudah kami sampaikan ke dinas ya pada saat advokasi tahun lalu. Iya. Jadi ini sudah kami sampaikan ke teman-teman dinas. Inilah profil kondisi di Brebes. Saya mau bertanya Bu, siapa nanti yang menanggapi silahkan dari apa? Intinya kami itu kemarin ada beberapa masukan Bu, terutama sekolah-sekolah yang di wilayah 3T, terdepan, terus terbelakang dan tertinggal. Ini sangat lebih memprihatinkan Bu, baik itu berbentuk swasta ataupun negeri. Pertama memang jangkauannya agak jauh sekali, dan juga kedua kalinya adalah SDM gurunya yang mungkin apa adanya itu, yang telah saya alami ini di wilayah saya sendiri yang berada di Kabupaten Tebo, mungkin di wilayah-wilayah lain sama Bu. Terus ada nggak prioritas misalkan untuk sekolah-sekolah yang ada di 3T tersebut? Itu yang pertama. Terus juga yang kedua kalinya Bu, kemarin juga kami menghadapi beberapa guru yang sering curhat dalam hal ini, yang baru ngetren kan kayak bully gitu kan Bu, apa kakak bully? Apa istilahnya itu? Bully. Ya bully lah. Jadi guru itu mau menerapkan pendidikan kadang-kadang sangat kesulitan Bu. Kan mungkin Jambi sudah beberapa kali Bu, saya mendengar bahkan sampai di berita-berita nasional di Jambi kemarin itu, ada nggak misalkan untuk ibaratnya itu ada pendidikan tenaga pengajar khusus, atau misalkan ada berbentuk kegiatan-kegiatan yang menambah bagaimana guru itu bisa mengajar seakan-akan itu terlindungi, guru juga terjaga. Bukan nanti salah sedikit guru langsung Bu dilaporkan jadi kasus. Jadi seakan-akan guru itu mau didik anak takut juga Bu. Ini saat ini yang dialami oleh Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Tebo. Mungkin itu dua saja Bu, nanti bisa sambung ya. Terima kasih. Kebijakan pimpinan kami juga
jangan ditinggalkan gitu ya. Jadi Nah, maksudnya harus didefinisikan kembali 3T-nya itu ada nggak di Jambi, Pak? Kayak di Lubuk Mandasa itu kan sangat jauh. Ya, kalau kami daerah 3T itu mengikuti dari Permen Dulu ada Kemendagrinya itu, Bu. Izin Bu. Iya. Dulu sepengetahuan saya itu ada Kemendagrinya Betul, terkait iya. penetapan 3T. Nah, 2 tahun terakhir itu tidak ada lagi. Nah, makanya yang menjadi tolak ukur itu yang nggak ada lagi. Nah, ini yang perlu, karena kami di SMK juga menemukan masalah terkait dengan itu. Salah satunya penerima bantuan SMKPK itu. Ini izin saya dari SMK kebetulan. Salah satunya ketika dia berada di 3T, dia tidak dipersyaratkan dengan jumlah siswa, tapi sekolahnya bagus. Nah, itu terjadi di Rimbo Bujang itu sudah di Tebo itu sudah dapat. Siswanya cuma 120, tapi sekolah itu bagus, maka dia dapat bantuan SMK besar unggulan. Dasar itu ada keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penetapan daerah 3T itu. Jadi 3T itu jangan dipandang dia jauh, tidak jauh dari apa. Definisinya Ada karakteristiknya. Itu Mendagri yang menentukan. Iya, betul Bapak. Jadi memang kalau di kami arahan pimpinan memang harus memprioritaskan untuk intervensi pada daerah 3T. Tetapi penentuan daerah-daerah mana saja yang masuk dari 3T, kami mengacu pada keputusan Menteri apa ya Dono? Ya. Mendagri. Saya lupa, kalau tidak Bappenas kayak Kemendagri juga ya Bapak. Jadi memang kami tidak menentukan. Jadi mohon maaf, mohon izin. Jadi terkait dengan daerah kabupaten, kota, kecamatan mana saja, ini memang sudah ditentukan. Kami hanya mengacu pada peraturan regulasi tersebut untuk melakukan intervensi yang sesuai dengan kondisi dapodiknya. Tentu kami juga kembali lagi juga Bapak Ibu, kami selalu menyampaikan bahwa kaitannya sebagai salah satu dasar untuk kami menentukan intervensi selain dari beberapa regulasi yang ada, ketersesuaian antara dapodik sekolah. Karena seperti kemarin kami juga pada saat turun ke daerah, ternyata mereka mengatakan adanya kondisi kerusakan berat di sekolahnya, tetapi mereka mengisi di dapodiknya adalah di asrama atau rumah dinas guru. Jadi artinya ketika kami lihat, kebetulan kan karena SDM kami juga terbatas, tidak mungkin keliling di 15.000 sekolah ya Bapak Ibu. Jadi kami hanya memotretnya, memfilternya berdasarkan dapodik, kemudian kami lakukan verifikasi. Nah, ketika kami pastikan ternyata di pengisiannya yang tidak tepat. Nah, ini menjadi nitip juga ya Pak nih. Karena biasanya operator itu kan mereka mengisi tanpa didampingi oleh kepala sekolahnya. Ini menjadi catatan juga. Sedangkan operator itu kadang-kadang dia kerjanya banyak, terus kemudian mereka mengisinya ya kadang nggak tahu kalau dia tuh salah mengisi. Jadi harusnya ruang bangunan gedung, ruang kelas isinya kerusakan berat di rumah dinas guru, sehingga pada saat diusulkan revitalisasi ditolak karena ketika diverifikasi ruang rumah dinas gurunya masih baik gitu. Padahal yang dibutuh bantuan adalah kita konfirmasi dulu ke teman-teman tim peserta didik ya Pak ya. Karena kalau sekarang apakah tim tersebut masih bertugas, proses pelaporannya bagaimana, kami mohon maaf belum bisa memberikan jawaban. Izin nanti kami berkoordinasi dengan teman-teman peserta didik. Tetapi yang kami kuatkan adalah bagaimana ketika anak-anak ini memang mengalami masalah adalah penguatan dari peran guru BK gitu. Jadi memang komunikasi antara guru kelas dengan guru BK, kami melalui gerakan ARPS yang sudah dimulai dari Jambi itu ada bagaimana mengoptimalkan peran dari guru BK. Kalau memang ada anak-anak di kelasnya yang kira-kira mempunyai catatan tertentu gitu ya Bapak Ibu, perlu pembinaan. Nah, ini biasanya dibantu oleh guru-guru BK yang bisa hadir. Itu kalau yang dari kami. Jadi mengoptimalkan peran dari guru BK-nya. Tetapi kalau masalah terkait dengan guru mapel ketika dia mau mendisiplinkan dan lain sebagainya, izin kami nanti akan berkoordinasi dengan teman-teman di. Ya, jadi Jambi ini saya minta lanjutin yang Pak Ripai sampai. Jambi ini kasus sudah sampai nasional. Handling guru SMA Muara Jambi itu kan sampai ke Komisi 3 DPR RI. Itu kan dugaannya juga dugaan bullying ya. Jadi kan bullying ini kalau menurut DP3 AP2 kemarin waktu kita hearing, khusus aja sudah bullying tuh. Jadi agak repot juga menjadi anak. Terus ibu mungkin mendengar juga kasus di Tanjung Jabung Timur yang guru diajak berkelahi sama muridnya itu kan. Sebenarnya gurunya negor kan gitu, tapi muridnya nggak terima, akhirnya melakukan perlawanan, ngejar pakai parang dan lain sebagainya kan. Ya, itu yang maksud Pak Ripai tadi. Apakah itu juga masih menjadi concern di sekolah ini khusus untuk SMA ya? Iya, SMA-nya.
Bapak ada punya memang SMA kan, kalau- cuma SMK ya? SMK. Oh iya. Kebetulan kalau memang untuk urusan guru, kami ada direktorat jenderal tersendiri yang ada di GTK, yang pastinya di sana juga teman-teman di GTK juga pasti akan berupaya maksimal. Oh itu di mengawal- bidang GTK ya? Iya, karena khusus untuk guru dan Oh, itu tenaga kalau di Jambi itu dirjen Iya, Dr. dirjen Ilham khusus ya? yang menangani masalah guru dan tenaga pendidikan. Kalau di kami lebih pada tadi penguatan bagaimana Penguatan, proses ya. pembelajaran di sekolahnya. Numerasi dan numerasi artinya Jambi punya kenaikan ya. Iya. Di angka 70,3 menjadi 71. Artinya menunjukkan keberhasilan program kompetensi dasar. Tapi kalau karakter, skor cenderung stagnan bahkan sedikit turun dari 55 ke 54. Artinya fokus peningkatan selama setahun berhasil di aspek kognitif. Numerasi naik signifikan. Namun aspek pengembangan karakter, integritas, gotong royong dan lain belum menunjukkan kemajuan berarti. Nah, ini kan udah kelihatan tuh, umpama kebiasaan bergotong royong. Ini itu jadi bagaimana langkah-langkah kita Bu? Kan dari sini bukan dari data ini kan saya lihat apa rapor Jambi ini kelihatan Iya, iya. mana yang naik, mana yang turun. Nah, turun seperti ya. Termasuk pertanyaan tadi, termasuk tadi yang bullying itu kualitas proses pembelajaran. Kualitas pelajaran dan refleksi guru. Artinya ada iklim keamanan mengalami sedikit penurunan dari itu 71,4 menjadi 71,0. Nah, itulah terlihat bahwa keamanan harus diwaspadai. Contoh meskipun kecil penurunan iklim keamanan harus diwaspadai. Ini berkaitan dengan isu perundungan, bullying, kekerasan atau rasa aman siswa di lingkungan sekolah. Nah, jadi itu Nyambung sebetulnya. Hah? Nyambung. Iya, makanya angka-angka itu. Jadi kami supaya kawan ini besok ke depan untuk meningkatkan angka-angka ini apa? Nah, yang jelas tadi hubungan masalah pembangunan, mutu labor, ya skala jumlah komputer yang 111 Iya, orang. dibagi 11. Makanya TPA kita akan rendah nanti. Nah ini kan wajib nih. Wajib kan ini. Iya. Intervensi anggaran itu ke depan kan kita bicara paduan ya. Ibu, Iya. karena ibu ukuran indikator yang kami Iya. dapat hari ini. Iya. Karena ibu tidak mau membuka ini. Tapi alhamdulillah dengan kami konsultasi ke sini kami sudah tahu nih kekurangan kami yang harus kami perbaiki. Kan ibu perlukan intervensi APBD. Sangat iya. Nah, dan ini lengkap dipakai lengkap. Iya. Contoh, Berani. ruang kelas beban rehabilitasi sebesar total kebutuhan 724 uang. Nah, kerusakan pada SMA negeri denominasi 377 rusak sedang, 275 rusak berat. Iya. Bayangkan 270 ruang yang di SMA negeri kategori rusak berat ini bukan sekedar cat mengelupas, tapi membahayakan keselamatan siswa atap umum struktur, kan? Dan itu laboratorium perpustakaan pendukung anak kritis, laboratorium 140 ruang. Terdapat 58 ruang labor SMA negeri yang rusak berat. Padahal labor jantung dari peningkatan nilai numerasi dan literasi sains. Nah, itu sekarang punya AI ya. Artinya apa yang disampaikan itu udah ketahuan yang seperti apa. Iya, iya. Jadi mohon izin Bapak Ibu, mungkin kembali pada tadi informasi yang kami dapatkan ketika kami melakukan advokasi. Ya. Masalah-masalah ini sebetulnya kan bisa dilihat di itu ya, kalau dari sekolah ketika dia literasinya rendah, numerasinya rendah atau karakternya rendah, sebetulnya di rapor pendidikan itu sudah kami berikan rekomendasi aktivitas perbaikan apa yang bisa dilakukan oleh sekolah gitu. Jadi mereka biasanya menyusun rencana kegiatan di tahun depan dengan mempertimbangkan tadi ketika saya gejalanya demam, kemudian pusing, ya kan, sakit perut, ini kita harus tahu sebetulnya saya ini sakit apa, obatnya apa. Kami di rapor pendidikan sudah memberikan rekomendasi. Kita tidak hanya Provinsi Jambi, tapi karena Bapak Ibu ada pemangku kebijakan di Jambi, semoga bisa mendorong perbaikannya. Tidak banyak sekolah yang mengindahkan itu. Kenapanya? Ternyata nggak ada dananya. Jadi mereka harus melakukan aktivitas A, B, C, D untuk perbaikannya. Mereka dana bosnya terbatas untuk kebutuhan operasional. Saya kurang tahu apakah ada bos yang ditetapkan di Provinsi Jambi. Sekiranya belum, barangkali lewat kita silaturahmi Bapak bisa membuat kebijakan baru. Iya kan tentunya, karena ternyata ini kami bisa minta nggak datanya? Sebenarnya nanti di kami
pembahasan dengan dinas pendidikan bisa rampung di dinas pendidikan. Momen Sawalan ini juga menjadi bagian dari upaya kita dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan lebih khusus di Provinsi Jambi. Yang kedua, kami tentu mengapresiasi angka-angka yang disajikan tadi. Kami mungkin ada beberapa pertimbangan yang sepertinya perlu di-downgrade kembali terkait misalnya pemerataan antara peserta didik dengan tombelnya. Karena memang kami secara teknis kami pahami, termasuk misalnya pemerataan guru, pendistribusian guru. Kalau dia mindahkan barang mungkin gampang, ya mindahkan barang itu gampang. Buku pindah ke sekolah ini kan persoalan perpindahan. Kalau guru itu memindahkan orang yang hidup, yang punya kepentingan, yang punya koneksi juga, sehingga saya pikir kalau secara aplikatif seperti itu menggambarkan Provinsi Jambi tidak perlu guru lagi. Padahal secara faktual Ibu, secara faktanya itu memang kita masih butuh sekitar 1.200 guru ya, yang kita sudah juga ajukan itu. Kenapa Bu? Persoalan utama selama ini kan kita seakan-akan menjawabnya dengan P3K, baik itu paruh penuh maupun paruh waktu. Persoalannya kan bukan seperti itu. Guru matematika yang pensiun itu tidak bisa ditutupi dengan guru bahasa Inggris yang diterima di P3K pada sekolah itu. Nah ini, maka saran kami, kalaupun memang datanya itu adalah bisa saran kami tolong diakomodir atau disuarakan juga penambahan guru melalui jalur CPNS. Karena inilah mungkin, karena apalagi yang P3K ini kan mendaftar di sekolah yang untuk mengisi jawaban video gitu. Gimana proses itu? Yang kedua, ketika proses perpindahan guru itu tidak boleh. Pendistribusian tidak bisa. BKD itu pun harus dari pertek dari BKN Bu. Nah ini kan dilema persoalan seperti ini juga bukan murni kita gitu. Nah kami berharap kalau memang ini kami berharap bisa diakomodir pemenuhan kekurangan guru melalui jalur CPNS. Karena di CPNS itu Bu, mereka mendaftar sudah di satuan pendidikan. Iya. Tidak lagi, jadi tidak bisa lagi dia ngotot lah. Kami tidak kebutuhan dia di situ, silakan daftar di situ. Provinsi Jambi itu sudah hampir lebih dari 10 tahun tidak pernah menerima CPNS. Bayangkan dari 2010 sekarang 2026 16 tahun. 16 tahun itu sudah berapa ribu yang pensiun. Nah, kita baru Pak Ridwan itu pun melalui P3K. Yang saya sangat yakin ini juga kami juga mendukung kebijakan Bapak Gubernur, tidak boleh lulusan P3K itu dipaksakan untuk memenuhi kebutuhan di kabupaten lain. Karena ini persoalan dia kan ngajar di situ, di sekolah itu, di kabupaten itu. Masa ketika dia lulus P3K harus kita pindahkan ke Tajab Timur yang disebut. Ini persoalannya tidak hanya karena persoalan distribusi, tapi persoalan geografis juga menjadi perhatian. Kasih tadi ada 2 catatan itu yang korelasinya ke lembaga lain. Pertama terkait dengan akreditasi. Akreditasi itu sebetulnya permasalahannya minimnya akreditasi di daerah itu bukan di daerah, karena kuota yang diberi oleh BAN SM itu juga minim. Saya sudah beberapa kali koordinasi, bahkan dulu kita pernah mau menganggarkan biaya dari daerah itu untuk akreditasi, tetapi BAN-nya yang tidak mengeluarkan itu. Nah ini mungkin nanti bisa jadi lintas sektoral di kementerian, sama-sama dukung itu. Nanti di daerah bisa intervensi juga gitu. Terus yang kedua terkait dengan regulasi pembiayaan pendidikan. Kita regulasi komite kita itu sudah terlalu lama Bu. 2016 Permendikbud 75 kita itu. Nah ini juga rasanya sudah ada layak untuk direvisi itu. Dan di dalam regulasi komite kita itu sedapat mungkin kita, kalau bahasanya orang APH itu jangan banjir. Banci itu dalam artian tidak ada kejelasan. Kalau memang dilarang, kalau memang boleh, ini loh yang harus dilakukan ke sekolah. Permendikbud 75 kita itu kan kelemahannya di situ. Bahasanya di situ sumbangan. Sumbangan itu orang menerjemahkannya itu baru kasih 10, amin kasih 5.000, kan itu bahasa sumbangan. Yang ikhlas
dia sedekah. Iya, padahal- Tapi yang nggak ikhlasnya membayar, ini mau provokasi. Oh, iya. Padahal secara idealnya ketika itu sudah jadi kesepakatan dalam bentuk sumbangan itu buat tanpa dikatakan sumbangan. Padahal bahaya. Itu juga harus segera dibuat. Itu masukan saya terkait dengan regulasi karena kita masih lemah di komite itu, sementara sekolah butuh biaya, bos tidak cukup apalagi kami di SMK. Terima kasih. Pembangunan Satpras. Nah di situ kan dilihat bahwa SMA negeri itu yang butuh toilet cuma 1, kemudian juga dan ruang administrasi 7, kemudian ada lagi ruang perpustakaan dan sebagainya tadi. Nah kalau kami di lapangan melihatnya bahwa memang kebutuhan akan Satpras ini tidak seperti yang dipaparkan oleh Ibu tadi. Jadi mungkin mohon untuk data yang mungkin memang belum fix ya Bu, ini mungkin perlu diverifikasi ulang terhadap kami, karena memang ada kecenderungan dari pihak sekolah itu takut untuk mengisi bahwa mereka butuh, mereka takut dapat rapid, karena memang salah satunya tadi rapid ini kan momok bagi mereka gitu ya, karena karena mereka jadi mungkin solusinya mungkin mereka diberi penguatan gitu untuk kepala sekolah dan panitianya pembangunan di tentu revitalisasi ini diberikan penguatan untuk kiranya mereka bisa membuat revitalisasi ini membangunnya dengan semaksimal mungkin dan dapat berguna bagi kebutuhan sekolah dan masyarakat. Dan terus terang kalau kami sangat terbantu sekali dengan adanya revitalisasi ini. Soal itu ada beberapa hal yang mungkin kita tidak bisa beri sendiri, karena bicara tentang penataan itu kan, pendataan dan pendistribusian itu kan bicara aturan, bicara tentang kepegawaian juga. Kan perpindahan dari satu sekolah ke sekolah lainnya tidak putus di Pemprovnya, tapi juga melibatkan instansi lain seperti BKN dan Menpan. Dan sampai saat ini pun regulasinya belum ada terkait dengan bagaimana kita melakukan penataan itu. Bahkan untuk memindahkan guru dari sekolah A ke sekolah B itu untuk paruh waktu saja kita sulit Pak, apalagi penuh waktu. Bahkan lebih mudah sekarang itu memindahkan ASN dibandingkan dengan P3K yang penuh waktu. Nah, sampai saat ini pun kita dipersulit Bu, yang belum tentu regulasi. Yang kedua juga saya melihat 15 tahun terakhir ini perhatian kementerian terhadap bagaimana mendukung guru yang berkeluarga, saya pikir belum begitu Bu. Terkhusus itu pemenuhan kebutuhan guru. Tidak ada kita melihat Kementerian Pendidikan itu memperjuangkan. Dulu kan pernah waktu zamannya Menpannya Pak siapa ya yang meninggal itu kan ada semacam moratorium penerimaan PNS, tapi kementerian tidak pernah memprotes, karena kalau kita bicara guru ini berkurang terus. Tapi tidak pernah Cahyo Kumolo ya, dulu kan ada moratorium zaman Pak tapi itu tidak pernah diperjuangkan oleh kementerian. Bagaimana perlakuan guru ini berbeda dengan administrasi. Baik, sekali lagi terima kasih ya kepada Bapak Ibu sudah memberikan tanggapan dan mengadis Pak Rudi, kami juga terkait dengan apa yang kami sampaikan. Ada sebagian memang yang menjadi kewenangan di kami. Tadi salah satu poinnya juga adalah terkait dengan bagaimana pemahaman regulasi tentang komite sekolah ini masih menjadi momok ditakutkan gitu ya. Karena memang selalu kami sampaikan kalau yang namanya sumbangan itu tidak boleh ditentukan nominalnya, tidak boleh ditentukan periodenya gitu ya. Tetapi kalau ada orang yang pengen ikhlas menyumbang, sebaiknya itu melalui komite, bukan melalui kepala sekolah. Nah ini memang masih banyak yang takut, saya mah takut dilakukan. Nyatanya itu Bu. Ya, dan itu terjadi, bahkan ada beberapa kepala sekolah juga pengennya dia mundur karena takut dilakukan. Tentunya ini menjadi PR. Jadi pada prinsipnya kami sesuai dengan apa informasi yang Bapak Ibu sampaikan, tentu kami melapor kepada Bapak Direktur dan Bapak Pimpinan. Yang pertama tentunya yang menjadi kewenangan mungkin akan coba kami perbaiki bagaimana proses penentuan kebijakan dan juga termasuk penguatan sosialisasi ke sekolahnya juga. Kemudian ketika itu tidak menjadi kewenangan, tentunya menjadi tugas kami nanti berkoordinasi dengan teman-teman di direktorat lain supaya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu juga bisa dicarikan solusi terbaik. Kemudian kalau dari kami tentunya
nitip kembali mohon bantuan Bapak Ibu karena terkait dengan pendidikan SMA, pendidikan menengah ini secara undang-undangnya juga berada di bawah kewenangan pemerintahan provinsi. Ya, mohon bantuan sekiranya SMA yang ada gitu bisa dibantu, terutama tadi karena kalau dilihat dari profilnya sendiri, kalau ini adalah daftar sekolah yang mempunyai rapot rendah ya Bapak Ibu, nanti SMA mana saja yang perlu menjadi perhatian. Kami pun sudah ada 40 dengan rapot terendah di Provinsi Jambi. Kemudian kalau dari tampilan itu banyak juga alokasi yang tadi saya sampaikan, banyak rekomendasi rapot yang untuk perbaikan nilai, misalnya apa yang harus diperbaiki. Mereka itu tidak sanggup karena mereka selalu menyampaikan dana bosnya kurang gitu untuk bisa melakukan berbagai aktivitas, sehingga mohon bantuan barangkali bisa dijebatani. Iya, setidaknya misalnya tidak dari APBD, apakah bisa dibolehkan adanya industri-industri yang juga menyediakan CSR yang ada di sana, boleh kepedulian pada pendidikan membantu juga untuk bisa sekolah-sekolah itu mulai bergerak pada peningkatan mutu, tidak lagi pada masalah sarana prasarana. Mungkin kalau dari kami seperti itu, Mas Indra ada yang mau disampaikan untuk rapidnya? Ya. Untuk Provinsi Jambi ini, silakan. Merupakan arahan langsung dari Pak Presiden seperti itu, bahwa memang tidak boleh ada ruangan yang rusak seperti itu, dan secara skema itu memang ditransfer langsung ke sekolah begitu ya. Nah, hal tersebut itu diterjemahkan menjadi rapid itu dilaksanakan oleh sekolah dengan metode swafoda seperti itu. Nah, harapannya sendiri supaya keterlibatan masyarakat itu ada di dalam program revitalisasi ini, dan sebenarnya jika kepala sekolah dibebani administrasi itu tidak sepenuhnya benar ya Bapak Ibu, karena di struktur revit kan ada namanya P2SP. Nah, P2SP itu sendiri kan satuannya tidak kepala sekolah gitu. Nah, harapannya pelibatan masyarakat ini sih Bu yang lebih harus ditekankan, dan kami juga mohon bantuan dari Bapak Ibu, terutama dari dinas, jika memang ada masalah-masalah terkait hal tersebut tadi, nah itu mohon sekolah juga didampingi begitu. Jadi kenapa persoalan yang sebenarnya nggak hanya di Jambi saja. Nah, di tahun lalu itu sudah ada kejaksaan juga, yaitu dilakukan MOU untuk mengawal bagaimana proses rapid ini berjalan. Jadi semisal memang ada permasalahan tersebut, dari Kejagung juga menyampaikan bahwa sudah disampaikan informasi ini ke kejari-kejari masing-masing provinsi, kabupaten kota untuk ikut serta mengawal proses di sekolah masing-masing. Itu mungkin. Dan satu lagi mungkin Bu yang terkait dapodik tadi ya. Nah, untuk perpal di tahun ini itu memang dasarnya dapodik Bu. Jadi sebisa mungkin kondisi yang ada itu memang berdasarkan dapodik Bu. Jika memang sekolah membutuhkan tapi di dapodiknya tidak ada, itu akan jadi pembanding nanti. Kenapa sekolah membutuhkan tapi di dapodiknya kondisinya masih baik begitu. Itu mungkin Pak Bu. Terima kasih Mas Indra. Jadi memang sekolah mereka kan termasuk bagian dari pemerintahan daerah ya Bapak Ibu. Selalu kami itu selalu bercandanya, kepala sekolah itu kalau dipanggil bupati, wali kota itu cepet banget, tapi kalau dipanggil direktur kami seringkali udah dihadirkan yang lain gitu ya. Artinya bahwa kami berpikir bahwa sebetulnya orang tua si sekolah ini adalah dari pemerintahan dalam negeri. Nah, harapannya tentu tadi ketika ketakutan teman-teman di kepala sekolah atau di sekolah ini dibantu apakah ada regulasi yang barangkali memungkinkan dibuat untuk bisa mengamankan dari teman-teman di sekolah, karena sebagai orang tua tentu kan pengen melindungi anak-anaknya ini tadi. Artinya ikut campur juga lah. Nah itu ini yang kami memang jauh sekali ketika mau memberikan bantuan di sana, tetapi yang bisa kami yakinkan bahwa selama memiliki regulasi ketika melakukan suatu aktivitas, kami selalu menyampaikan bahwa jangan pernah takut untuk bisa melakukannya, karena seperti penggunaan dana BOS itu diperbolehkan untuk membeli makan, untuk membeli minum, tetapi ada beberapa provinsi itu melarang gitu ya Bapak Ibu. Mereka nanti didatangi, sehingga tentunya butuh bantuan Bapak Ibu yang
memangku kebijakan, ya, mengambil kebijakan di daerah, bisa memberikan rasa yang lebih tenang untuk teman-teman di sekolah, karena mereka kadang-kadang merasa sendirian, mereka menghadapi banyaknya sorotan penggunaan dana BOS yang sebetulnya tidak seberapa untuk mereka, ditambah ketika mendapatkan bantuan revitalisasi didatangi oleh LSM. Tentunya kita berkolaborasi, harapannya komunikasi juga bisa kita semakin lanjut.